Hai guys, jadi balik lagi sama gue Trama. Ini gue barusan mandi, terus sebenarnya gue baru balik dari Merbabu, tapi kali ini gue mau cerita sedikit tentang perjalanan gue sama anak-anak mainnya di alam. Coba gunung kedua, yaitu Gunung Kencana. Karena sebelumnya kita udah ngebahas kalau kita tuh pernah ke Gunung Kuta, yaitu gunung pertama yang kita datengin bareng-bareng. Sebagai pemula, nah Gunung Kencana ini menurut gue gunungnya enak banget, kita nggak perlu summit, terus treknya juga bersahabat banget walaupun ada jembatan Sambalado ya. Sebenarnya gue lebih ke agak takut aja sih karena jembatan itu eh, apa ya, dari kayu gitu. Nanti gue bakal tunjukin beberapa footage yang kita dapet ya, karena mungkin dari gunung yang pertama kemarin Gunung Kencana, Gunung Kuta, Gunung Kencana sampai gunung eh itu sampai gunung Papandayan, gue bakal kasih kontennya tuh yang kayak gini sambil gue cerita, gue tambahin footage-nya. Bahkan Merbabu sama yang terakhir tuh ada Cipurai sama Merbabu. Nah itu kontennya juga mungkin bakal kayak gini karena apalagi Merbabu ya, karena tuh kita kena hujan. Jadi pokoknya semoga kalian suka sama konsep konten ini, agak lompat-lompat karena atau ya gue lumayan excited aja sih cerita-cerita tentang perjalanan gue sama anak-anak ini ke gunung gitu. Jadi nanti kita coba buat konten-konten ke pantai atau main ke Bali atau manapun kontennya, karena emang judulnya konten traveling. Nah balik lagi ke Gunung Kencana, kita tuh dari awal perjalanan kita emang eh, cari jalur itu lewat TikTok gitu loh, jalur perjalanan menuju Gunung Kencana. Kan yang emang ramai banget pada lewat Telaga Saat, karena waktu itu tuh katanya harganya lumayan mahal. Jadi kita coba cari opsi. Nah nemulah kita jalur kedua. Ya emang jalur ke Kencana tuh agak repotin ya, karena semuanya tuh bebatuan dan itu harus pakai motor-motor yang kuat banget. Waktu itu gue pakai motornya cewek gue. Karena kita ketemunya tuh di Pondok Pondok Cabe. Bener gak sih namanya? Nah itu akhirnya ya udah kita berangkat motor bareng-bareng. Terus agak shock karena lah jalanannya kayak wah gila nih, motor hancur sih kayak gitu. Terus kita nggak berekspektasi bakal ada something, ya kita juga ngambil uang cash yang nggak seberapa gitu loh, karena mikirnya udah karena kita lautin jalur yang nggak akan bayar gitu. Ternyata di tengah perjalanan jalur yang kita datangin tuh udah diplang, udah ada pos security-nya. Terus kita tanya-tanya, atau deh gue lupa kayak video atau enggak, kalau ada nanti bakal gue masukin. Terus akhirnya mau nggak mau kita bayar satu orang kayak 25.000, malah lebih mahal dari Laga Saat tuh itu kalau nggak salah masih bayar sekitar 20.000. Udah mau nggak mau ya, daripada kita balik lagi udah jauh jalurnya kayak gitu. Udah akhirnya nyampe, kita lapar mau makan, nggak ada cash, nggak ada sinyal. Akhirnya gue coba cari-cari juga sinyal, akhirnya kita bisa bayar pakai pakai sistem transfer di M-Banking. Terus ini kita prepare segala macam untuk tracking awal tuh kita happy gitu karena jalurnya oke, nggak repot, nggak bikin capek. Kita juga ngeliatin kebun-kebun teh gitu. Nah, gue cerita sedikit, gue lupa perjalanan menuju base campnya itu tuh kita dikasih view bagus gitu loh, bener-bener kayak kalau lu nonton My Heart, nah kayak gitu. Kita pun sambil foto-foto, berhenti istirahat, bener-bener kayak dikasih view bagus gitu. Kalian bisa cek aja di Instagram gua atau Instagramnya di alam tuh ada fotonya. Gue juga sempat bikin carousel feeds-nya juga, kalian bisa cek ya, walaupun gak semua foto gue masukin ya. Oke, balik lagi ke pendakiannya. Terus pos regisnya tuh after kita ngelewatin kebun teh itu, baru tuh dari situ kita langsung ketemu jembatan Sambalado yang terkenal banget. Ya gue bilang, gue sebenarnya nggak takut atau gimana, cuma gue lebih ke takut aja sih itu jebol, bukan nggak takut sama trek ya, gue lebih takut kayak itu jebol aja karena badan gue gede. Terus emang ya kita nggak tahu ya namanya celaka,
Tapi overall semua aman. Cuman salahnya gue disitu belajar kalau naik gunung jangan pakai parfum. Kayak selama berjalan tuh gue pakai parfum yang emang wanginya wangi bunga gitu loh. Emang gue suka banget. Dan akhirnya gue selalu dideketin sama tawon gitu-gitu tuh agak selin sih. Nah memang di situ kita kena hujan juga nggak lama. Terus tapi jadinya treknya itu juga lumayan agak basah, agak becek. Ya overall semua oke, nggak yang menurut gue gimana-gimana banget. Terus di situ tuh kalau lu ingat video sebelumnya kita tuh masih pakai gear yang seadanya gitu. Nah di Gunung Kencana ini kan kita latihan mau ke Gunung Prau, akhirnya kita memutuskan untuk sekalian cobain gear baru kita semua gitu loh, kayak dari carrier segala macam itu udah kita cobain di situ. Dan ada momen kocak di situ, entah Rifki lupa atau gimana, kita bawa daging ayam. Nah ternyata daging ayamnya bau karena ditaruh tas kena matahari mungkin atau lembab segala macam. Itu ada di carrier kita jadi bau tahi. Bau banget loh, bener-bener bau banget gitu. Udah akhirnya kita jalan lagi lanjut, terus nyampe di camp area itu bagus banget menurut gue walaupun gak luas. Nah keselnya gue di sana karena emang dari awal kita mau mendaki itu kita udah diingetin gak boleh bikin api unggun segala macam. Nah di situ kita bareng sama pendaki lain ada yang bakar api unggun. Bahkan kita pas datang awal pun aja kan kita datang siang itu masih ada banyak monyet gitu-gitu loh. Itu agak riskan sih. Dan buat kalian yang mungkin suka, buat perempuan ya yang kencing atau buang air besar di gunung sana tuh agak tricky karena masih ada monyet juga. Terus dari camp area untuk nyari tempat buat pup atau pipis itu agak susah karena sebelum naik ke camp area pun ada tempat buat camp gitu. Dan pas gua datang sana di bawah camp area tuh udah ada yang pasang tenda juga. Nah tuh agak-agak repot sih. Tapi overall semua oke. Nah di situ tuh gue minusnya mikir kayak gue tuh mikir ya Gunung Kencana tuh masih nggak terlalu dingin, mirip kayak Kuta, ternyata dingin banget. Di situ gue cuma bawa hoodie, gue semalaman udah kedinginan, gila dingin banget. Gak expect gue sedingin itu. Terus malamnya juga kita dikasih Milky Way, ya walaupun nggak secantik Prau atau tempat lain itu udah oke banget. Buat gunung yang ada di Jawa Barat, gunung kecil gitu tuh bagus banget. Yaudah kita happy nggak hujan deh, hujan bentar doang. Kayak kita makan masak foto-foto, bahkan kita bisa bikin banyak konten juga. Di situ kita happy karena first time juga nyobain semuanya nih full gear. Walaupun di situ tuh nggak ada Muti. Nah, Muti emang agak sibuk karena dia kerja di IO kan. Yang berangkat tuh cuma gua, Rifki, cewek gua, Nadila, ada Kristi, ada Sita. Kalau kita berenam, 2 tenda, 3 itu seru banget. Dan kita nggak harus summit. Di overall semua oke. Bener-bener ini tuh gunung kedua yang bikin kita semangat buat prepare ke Prau karena kita gear udah lengkap. Terus yaudah foto-foto kayak happy aja gitu. Dari berangkat sampai pulang tuh kita dikasih cuaca yang bagus, terus pemandangannya juga oke, kita bisa foto-foto pakai gear baru. Bahkan gue senang banget ada foto-foto yang di kebun teh itu bagus banget. Jadi menurut gue Gunung Kencana tuh worth it banget kalian coba buat mendaki kayak gue sama teman-teman gue ini yang baru buat latihan. Karena menurut gue sebelum jauh nyoba gunung besar ya terus coba gunung-gunung kayak gini, karena saya juga prepare sih, bukan prepare buat diri sendiri aja kayak kalian mau perginya sama siapa nih gitu. Jadi karena menurut gue naik gunung tuh salah satu hal yang agak susah juga milih temennya sih, pergi sama siapa gitu. Nah untungnya gue dapet teman-teman yang emang oke banget buat di pendakian. Walaupun di pendakian tuh pasti ada aja yang selin atau kitanya lagi agak sensian atau apapun itu. Ya overall teman-teman gue ini orangnya oke banget, jadi happy aja gitu. Udah segitu aja sih cerita tentang Kencana. Karena menurut gue emang tuh gunung yang bener-bener bikin gue kayak anjir gue bisa ya naik gunung lagi gitu.
dengan gear gue yang lengkap. Ya bahkan gue ngepost fotonya, ngepost foto kencana tuh pas gue udah di base campnya Prau. Nah, jadi bener-bener kencana ini tempat kita buat latihan ke Prau. Nah, nanti di video ketiga mungkin kita lebih banyak cerita tentang Prau, karena wah gila, gue nggak expect gue bakal naik gunung sebanyak ini, bahkan sampai gue juga nggak sabar buat cerita tentang gunung-gunung lainnya, karena emang gue nyoba naik gunung tuh sama temen-temen gue bener-bener kayak coba experience baru aja. Terus ya lebih apa ya, lebih jadi explore banyak hal tentang kita masing-masing sih. Yang tadinya nggak suka ngonten jadi ngonten, yang tadinya ngonten jadi makin giat kontennya, ngasih edukasi buat kita yang baru jadi banyak belajar gitu. Terus juga gue mau cerita sedikit nanti gue juga mau cerita sedikit di Prau tuh kita perginya pakai OT yang lagi rame juga kan, kita pergi sama 3 dewa. Nah gue bahas sedikit, menurut gue 3 dewa tuh treatmentnya oke banget ya. Wah gila lo, nanti gue ceritain full di video Prau. Gue nggak expect bakal sebagus itu treatmentnya mereka. Nah untuk masalah yang lagi rame ini ya mungkin lebih ke koordinasi dari pihak open tripnya, ke sistemnya mereka, terus ke pengurus manajemen di gunung tersebut. Jadi menurut gue sebenarnya lebih ke komunikasi sih, kayak manajemen si OT-nya tuh ke pihak gunung seperti apa, cari yang terbaik, nanti infoin ke masyarakat umum atau cinta para pencinta orang-orang yang suka naik gunung lah gitu, biar di share. Nah kalau kemarin kan dia udah sempat ini ya, share klarifikasi gitu, menurut tapi masih banyak yang belum rasa puas sama klarifikasinya. Maybe ya bisa dikomunikasikan dengan baik lah dari pihak open tripnya. Terus karena menurut gue Tiga Dewa tuh ngebantu banget buat kayak gue sama teman-teman gue ini atau yang lain pemula untuk mempermudah kita naik gunung gitu loh. Tapi perihal lahan yang dibuking lah atau apapun itu mungkin bisa dikomunikasi lagi dengan baik. Ya overall nanti gue bakal ceritain semuanya di konten yang raw ya. Segitu aja video kali ini. Gue udah sebenarnya udah mantep banget. Kayak inget gue belum bikin video tentang bencana. Semoga kalian suka, terus ngikutin kita juga nih mainnya di alam, bakal kemana lagi, dan kedepannya kita bakal punya banyak waktu, banyak kesempatan, ada rezeki juga buat explore banyak tempat bareng-bareng. Karena yang gue pengen share ke kalian tuh bukan kemana tempatnya, di mana tempatnya, kita tuh pengen share aja sih, kayak kita bisa loh pergi bareng-bareng sama temen seseru itu, udah kira-kira ngapain aja. Itu sih yang pengen gue share. Cuman emang beberapa kesempatan ini karena gue baru juga naik gunung, jadi nggak semuanya bisa gue rekam. Apalagi kayak Cikuray kemarin gue lumayan agak capean di summitnya, terus Merbabu juga kita dikasih hujan dari pos 2 sampai camp area. Itu nanti bakal gue share semuanya, oke? Tunggu aja video-video selanjutnya. Gue juga pengen ngajak cewek gue bikin konten, karena dia juga lagi mau bikin konten. Dia kemarin habis beli jam baru, ya itu seru lah pokoknya. Nanti tunggu aja videonya, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan lain-lain lah. Follow juga akun sosmed kita yang lainnya, cek aja di deskripsi, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.